Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali di channel kami ini. Semoga kita senantiasa diberi keberkahan dalam rezeki, kesehatan, dan berbagai aspek lainnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita juga bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita memperoleh syafaatnya di hari kiamat. Hari ini, kita akan membahas Dajjal dan pembunuhnya, Nabi Isa alaihi salam. Sahabat, Dajjal dikenal sebagai musuh besar di akhir zaman yang akan membawa fitnah dan kehancuran besar bagi umat manusia. Ketika Dajjal muncul, ia akan mempengaruhi dan menyesatkan banyak orang dengan tipu daya serta kekuatannya yang luar biasa. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan bahwa di saat-saat terakhir nanti, Dajjal akan dikalahkan dan dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam yang turun dari langit. Lalu, kenapa harus Nabi Isa yang membunuh Dajjal? Ini 4 alasannya. Mari kita bahas satu persatu. Alasan pertama, bukti Nabi Isa belum wafat. Alasan pertama adalah sebagai bukti bahwa Nabi Isa alaihi salam belum wafat. Dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 159, Allah menyatakan bahwa seluruh ahli kitab akan beriman kepada Nabi Isa sebelum wafatnya. Ulama dan para mufasir menjelaskan bahwa maksud ayat ini adalah Nabi Isa tidak wafat seperti manusia pada umumnya. Beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan kembali turun ke bumi di akhir zaman sebagai tanda bagi umat manusia. Dalam buku At-Tazkirah karya Imam Syamsuddin Al-Qurtubi disebutkan bahwa turunnya Nabi Isa adalah bukti bahwa beliau belum wafat. Ayat ini sekaligus membuktikan kebenaran Al-Quran. Dan ini menjadi salah satu tanda nyata kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasan kedua, kewajiban jihad dan teladan iman. Alasan kedua, Nabi Isa turun untuk menjalankan kewajiban jihad melawan Dajjal dan tenteranya. Dajjal tidak hanya membawa fitnah dalam bentuk tipu daya, tetapi juga kerusakan yang nyata. Sebagai Nabi yang dikirim Allah, Nabi Isa akan memimpin umat Islam dalam perjuangan melawan Dajjal. Di sini, Nabi Isa menunjukkan teladan iman yang kuat dan keberanian melawan kezaliman di masa yang sangat penuh dengan fitnah dan kebatilan. Dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 52 disebutkan bahwa Nabi Isa adalah seorang nabi yang memiliki pengikut setia dan selalu mengajak umatnya untuk menjadi penolong agama Allah. Dalam hadits pun dijelaskan bahwa ketika Nabi Isa turun, beliau akan memimpin kaum muslimin dan berperang melawan Dajjal hingga membinasakannya. Alasan ketiga, menjadi tanda akan datangnya kiamat. Alasan ketiga, turunnya Nabi Isa alaihi salam menjadi salah satu tanda besar akan datangnya hari kiamat. Dalam hadits riwayat Hudzaifah bin Usaid disebutkan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam menyebut 10 tanda besar kiamat. Salah satunya adalah munculnya Dajjal dan turunnya Nabi Isa alaihi salam. Rasulullah bersabda, kiamat tidak akan terjadi sebelum kalian melihat 10 tanda-tandanya. Munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, keluarnya Yajuj dan Majuj, terbitnya matahari dari barat, dan tanda-tanda lainnya. Maka, turunnya Nabi Isa membuktikan bahwa sabda Rasulullah adalah benar dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu bersiap menghadapi akhir zaman. Alasan keempat, mengembalikan Nabi Isa ke tanah. Alasan keempat adalah agar Nabi Isa dapat kembali ke bumi sebagai manusia, sesuai dengan fitrah semua makhluk ciptaan Allah yang berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Dalam surat Toha ayat 55, Allah berfirman, dari bumi, tanah, kami menciptakan kamu, dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu, dan daripadanya pula kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain. Setelah tugas membunuh Dajjal selesai, Nabi Isa akan wafat dan dimakamkan di bumi. Banyak ulama berbeda pendapat tentang di mana makam Nabi Isa kelak berada. Ada yang mengatakan beliau akan dimakamkan di Bait Al-Maqdis. Ada pula yang berpendapat bahwa beliau akan dimakamkan di sebelah makam Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam, hanya Allah yang Maha mengetahui. Sahabat, itulah 4 alasan yang mungkin menjadi latar belakang kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Nabi Isa alaihi salam untuk turun ke bumi dan membunuh Dajjal di akhir zaman. Pada akhirnya,
Hanya Allah yang Maha Tahu dan Maha Bijaksana dalam menentukan segala sesuatu. Semoga kita selalu berada di jalannya dan senantiasa mendapat hidayah dan perlindungannya. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa untuk share, like, komen, subscribe dan aktifkan notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan video-video inspiratif kami selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.